Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di kajian Kristologi dan media dakwah Islam. Selamat berjumpa kembali di forum studi penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info, mau berbagi informasi dan argumentasi sebagaimana yang Anda lihat di judul di bawah. Yesus Kristus gawat, Yesus Kristus diserang dan dihajar oleh pihak gereja. Nah, ini mungkin judul ini mungkin kelihatan aneh atau kelihatan langka gitu ya, kelihatan jarang didengar. Tapi memang faktanya begitu gitu, fakta dan realitasnya itu begitu. Jadi Yesus Kristus itu sebenarnya sedang dihajar, sedang diserang oleh pihak gereja gitu. Terus mungkin Anda, teman-teman, bingung nih, wah gimana tuh? Kan selama ini kan Anda kalau mendengar kata Yesus Kristus itu kan, kalau oleh pandangan umat gereja, Yesus itu kan dianggapnya, baik-baik, Tuhan Juru Selamat, Yesus, Tuhan cinta banget sama anaknya, Tuhan Maha Cinta Kasih. Wah, begitu cintanya Tuhan kepada dunia, akhirnya dia mengkaruniakan anaknya untuk mati di salib, bla bla bla. Jadi Yesus dalam pandangan gereja itu, dalam anggapan gereja itu, Yesus seolah-olah baik banget sih, seolah-olah manis banget gitu loh. Yesus dianggapnya seperti telah berjasa sebagai juru selamat dan pahlawan gitu. Nah, itu dalam anggapan, persepsi dan anggapan mereka gitu, praduga prasangka mereka gitu. Nah, tapi pada fakta, kenyataan dan realitasnya, Yesus itu kan sebenarnya korban dari suatu kejahatan kriminal gitu loh. Coba aja Anda pikir secara logika, berpikir secara sehat, berpikir secara waras, berpikir secara rasional gitu ya. Yesus itu kan orang baik-baik ya. Itu yang pertama. Jadi mulai dari sini dulu dah. Yesus itu orang baik-baik. Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu bukan koruptor. Yesus itu tidak korupsi. Yesus itu bukan penjahat. Yesus itu tidak melakukan kejahatan kriminal gitu. Nah, kalau Yesus itu bukan penjahat, bukan pelaku tindak kriminal, terus kenapa oleh umat gereja kok dipaksa? Yesus harus dibunuh, Yesus harus disiksa, Yesus harus dicincang, Yesus harus dimatiin, Yesus harus digantung di tiang salib. Nah, jadi ini perspektif ya, atau sisi pandang dari sudut lain gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, Yesus itu sebenarnya korban gitu loh. Yesus itu sebenarnya korban dari rencana kejahatan kriminal gitu. Coba aja Anda pikir, pakai logika akal sehat, pakai hukum sebab akibat gitu. Yesus itu orang baik-baik. Yesus datang kepada umatnya, kepada umat Yahudi. Awalnya Tuhan mengirim Yesus, Tuhan mengutus Yesus kepada hambanya, kepada umat Yahudi. Terus oleh umat Yahudi, Yesus ditolak, Yesus diingkari, Yesus Yesus mau dilawan, Yesus mau ditolak, Yesus diingkari oleh umatnya sendiri. Umat Yahudi tidak percaya, tidak beriman dengan kedatangan Yesus. Udah gitu umat Yahudi bersekongkol, berencana, berniat untuk menyalib dan membunuh Yesus, karena mereka menganggap Yesus itu adalah Masias palsu, Al-Masih palsu, dengan berbagai alasan. Nanti alur ceritanya panjang lagi. Yesus dituduh sebagai anak haram oleh umat Yahudi waktu itu, karena Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria dari gadis yang masih perawan. Nah, umat Yahudi tidak percaya. Umat Yahudi menyangka, sebagian malah umat Yahudi menyangka dan menuduh bahwa Bunda Maryam telah
telah berzina atau telah diperkosa oleh prajurit Romawi. Dan akhirnya sebagian umat Yahudi menuduh Yesus sebagai anak haram. Itu salah satunya kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus, Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Dan mereka berencana untuk membunuh, menyalib Yesus di tiang salib. Nah, coba aja kita pandang dari sudut sisi lain. Itu tiang salib. Tiang salib yang dipajang, dipampang di mana-mana, dalam gereja, dalam dinding, atau di kalung, atau di dalam tato. Mereka menduga bahwa itu adalah lambang kebaikan. Mereka menyangka bahwa itu adalah lambang damai. Selalu diasumsikan oleh darah Yesus, karena pertumpahan darah Yesus. Kan itu semuanya sebenarnya bohong, semua ilusi, halusinasi, ajaran mitos, ajaran tahayul, ajaran fiksi, fata morgana, ajaran hayalan belaka. Padahal yang mati disalib bukanlah Yesus, tapi orang lain, Judas Iskariot, murid Yesus sendiri yang telah mengkhianati Yesus. Nah, itu sebenarnya yang mati disalib adalah Judas Iskariot, bukan Yesus. Sementara Yesusnya sendiri diselamatkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali ke judul yang saya paparkan di sini. Gawat bahwa Yesus itu telah dihajar dan serang oleh pihak gereja. Dan memang fakta dan realitasnya begitu. Fakta dan realitasnya itu begitu. Jadi akar katanya di sini awal mulanya gitu. Hukum sebab akibat. Kalau Yesus itu orang baik-baik, kalau Yesus itu suci, kalau Yesus itu tidak bersalah, kalau Yesus itu tidak berdosa, kalau Yesus itu bukan penjahat, ya udah, terus ngapain mereka umat gereja, umat Kristen tetap memaksa ngotot bahwa Yesus harus mati dibunuh, Yesus harus disiksa, digantung di tiang salib untuk menanggung dosa dan beban orang lain. Ini kan udah nggak adil, udah nggak benar gitu loh. Orang baik-baik, orang tidak bersalah, mau dibunuh lagi. Udah gitu di atasnya ditumpuk lagi. Udah gitu Yesus disuruh menanggung dosa dan beban orang lain. Ini udah nggak adil, udah nggak benar gitu loh. Maka prinsip dan kaidahnya, di mana tidak ada keadilan, maka di situ tidak ada kebenaran selamanya gitu loh. Ini pakai logika sederhana aja deh. Ya coba nih pakai analisa lain, argumentasi dari sisi lain. Coba nih, kalau Anda umat Kristen, umat gereja yang dengerin pesan-pesan ini, coba pertanyaannya gini, kalau seandainya Yesus Kristus itu tidak ditolak oleh Yahudi, kalau seandainya Yesus Kristus itu tidak dibunuh dan tidak disalib oleh umat Yahudi dan prajurit Romawi, kira-kira ada nggak agama Kristen saat ini? Coba saya ulangi lagi. Seandainya umat Yahudi tidak menolak Yesus waktu itu, 2000 tahun yang lalu, seandainya umat Yahudi tidak berencana untuk membunuh dan menyalib Yesus, kira-kira ada nggak agama Kristen saat ini? Jadi jawabnya ya tidak ada gitu. Jadi dengan kata lain, agama Kristen itu muncul, agama atau ideologi lambang salib, ideologi trinitas, lambang salib, ideologi lambang salib atau agama Kristen buatan Paulus itu. Agama Kristen itu muncul dikarenakan atau disebabkan oleh perilaku dan perbuatan jahat Yahudi yang dulu mau membunuh Yesus di awal mulanya gitu. Jadi dengan kata lain, kalau seandainya umat Yahudi tidak berencana membunuh dan menyalib Yesus di awal mula, ya akhirnya ya nggak ada agama Kristen saat ini gitu. Jadi hukum sebab akibat gitu. Ada sebab, ada akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab gitu. Sebabnya apa? Karena umat Yahudi membangkang, mengingkari, dan menolak, dan berniat untuk membunuh Yesus. Akibatnya, hasilnya, yaitu muncullah agama baru bernama agama Kristen. Ajaran ideologi lambang salib buatan Paulus yang didukung, yang disokong oleh rejim penguasa kolonialis dan imperialis kerajaan Romawi. Jadi sekali lagi, Yesus tidak mati dan tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Yang disalib juga bukan Yesus, tetapi orang lain, murid dia yang mengkhianati dia, yaitu Judas Iskariot.
Jadi agama Kristen atau ideologi lambang salib yang kita ketahui saat ini itu merupakan ciptaan dan buatan Paulus. Jadi Yesus sendiri mengajarkan ajaran lain yang tidak diketahui oleh pihak gereja. Yesus sendiri mengajarkan ajaran murni, ajaran tauhid, ajaran untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah. Jadi Yesus dan semua nabi itu seperti yang Anda lihat di belakang saya, itu mata rantai semua nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan satu ajaran kebenaran yang sama, ajaran monoteistik, ajaran universal untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah. Yesus itu adalah umat Yahudi yang khusus diutus terbatas untuk umatnya saja. Yesus hanya diutus untuk umat Yahudi saja kan? Pada zamannya, pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Jadi Anda sekalian kalau bukan umat Yahudi, Anda tidak berhak dan tidak boleh mengambil Yesus gitu loh. Karena Yesus itu khusus terbatas diutus untuk umatnya saja. Karena Yesus ditolak, diingkari oleh umatnya 2000 tahun yang lalu, dan mereka berencana untuk membunuh Yesus dan menggantung Yesus di tiang salib. Akhirnya sepeninggalan Yesus, setelah Yesus diangkat ke surga, ada orang lain yang memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan, yaitu Paulus yang menyebarkan Injil palsu, Paulus yang menyebarkan Injil palsu ke negeri Eropa, Romawi dan Yunani, lalu menggantinya dengan ajaran mitos, ajaran jalan singkat potong jalan, ajaran sesat, jalan singkat potong jalan, ajaran Kristen itu. Nah, itulah sebabnya Yesus bernubuat, meramalkan, memprediksi kedatangan Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Jadi semuanya ini serba rumit, serba jelimet. Jadi buat teman-teman umat Kristen atau umat Islam semuanya juga, kita harus memahami persoalannya gitu. Jadi baik, itu saja sementara pesan-pesan dakwah yang ingin saya sampaikan saat ini. Pada kali ini mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang ingin mencari kebenaran. Silakan Anda lihat di video-video saya lainnya dan dengan berbagai judul, topik, dan pokok bahasan yang berbeda. Silakan Anda tulis komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa kunjungi video-video terbaru lainnya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Harry Kusranto from the Interfaith Study and Community Development Association in conjunction with Philadelphia Roundtable. So I'm here at the Oregon Avenue and down at South Philly, try to have community outreach. The goal is try to promote our organization. Our goal is try to bring a better understanding, try to promote and to promote the dialogue and discussion
our organization called Interfaith Study and Community Development Association. We've been here for several years. Our goal and our purpose is try to create a better understanding to bring people together from different walk of life, different faith, different religious belief, and different persuasion. So again, don't forget to subscribe. Visit our website at www.ifs-cda.web.com. Don't forget to visit our YouTube video channel. Subscribe, leave any comment, send me a message, and or send me an email at h_kusrianto@yahoo.com. So again, thank you for tuning in, thank you for watching, and I will see you soon in the near future.